Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Saya sampaikan buat setiap kita, baik yang di pagi hari ini ada bersama-sama dengan kami, maupun yang pagi hari ini juga mengikuti ibadah kami dalam bentuk online. Tuhan mengasihi saudara dan saya. Selamat datang, selamat berjumpa bersama dengan kami MDC Manokwari di Jalan Serayu Sangeng. Kita percaya bahwa Tuhan hadir di setiap kita, dalam setiap agenda ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan. Kita rayakan sorak-sorai, kita rayakan kemenangan yang Tuhan sediakan bagi setiap kita di pagi hari ini. Haleluya. Biar mulut kami penuh dengan puji-pujian kepada Engkau Tuhan. Oh, aku menyanyikan pujian kemenangan bagimu. Aku mau menyanyikan kekuatan-Mu ya Tuhan.
Pada waktu pagi aku mau bersorak-sorai bagi kasih setiamu, karena kau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku di dalam kesesakanku. Kami memuji-Mu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap melompat bagi Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Katakan Yesusku luar biasa. Tuhan.
Kuasanya tidak pernah berubah, kasihnya tetap, kesetiaannya tetap bagi kita, hikmatnya mengalir di dalam kita. Terima kasih Tuhan, kami bersuka cita atas kehadiran-Mu di tempat ini, di pagi hari ini. Biarlah Tuhan kehadiran-Mu memberikan sukacita yang besar di dalam kehidupan kami. Biarlah kehadiran-Mu Tuhan membawa pembaharuan roh bagi kami, membawa kesegaran yang baru bagi kami, ya Tuhan, meneguhkan iman kami, ya Allah, sehingga kami tetap kuat berjalan di masa-masa sukar saat ini. Kami memuji Engkau Tuhan di atas segala Allah, sebab tidak ada Allah yang lain selain Engkau. Terpujilah nama-Mu, ya Tuhan. Terima kasih. Saatnya kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami rindu kebenaran firman-Mu ini terus meneguhkan iman kami, memberikan nasihat-nasihat, membentuk kami di dalam kebenaran, menuntun kami masuk ke dalam rencana-Mu, ya Tuhan. Berkati setiap kami, ya Allah, yang hadir di pagi hari ini dan yang mendengar suara-Mu, ya Allah. Kuduskan, sucikan telinga rohani kami. Apa yang masuk ke dalam kehidupan kami itu akan membentuk kami seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, shalom. Shalom. Senang sekali bisa berjumpa kembali lagi dengan para kekasih Kristus. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, pada saat kita sedang menanti sesuatu, kita sedang menunggu sesuatu yang kita harapkan, seringkali waktu-waktu kita menanti sangat-sangat mengecewakan, sangat-sangat membuat kita sepertinya kehilangan segala sesuatu yang kita harapkan. Apalagi kalau sesuatu itu yang kita harapkan dan tidak ada kunjung tiba, tidak menghasilkan sesuatu, maka seringkali secara tidak sadar kita suka mengeluh kepada Tuhan. Tetapi kalau kita berharap sesuatu yang pasti itu akan datang, maka sesuatu itu akan menyenangkan hati kita. Saudara, kita lihat secara tidak sadar kurang lebih 7 bulan sudah kita melewati masa-masa yang mencekam. Kita beribadah secara terbatas, kita bekerja secara terbatas, bahkan semua aktivitas kita dibatasi karena kondisi hari ini yang tidak kita harapkan itu terjadi. Tapi saudara, apakah kita harus lari dari kenyataan dengan keadaan seperti ini? Tidak. Sebagai orang-orang yang percaya, sebagai orang-orang yang punya Tuhan, kita harus tahu persis bahwa sekali-kali Tuhan yang kita sembah tidak pernah meninggalkan diri kita. Tuhan tetap setia, Tuhan tetap berkuasa untuk melakukan janjinya. Oleh sebab itu mari kita kasih Kristus, biarlah kita tetap beriman bahwa Yesus yang kita sembah, Dia tetap setia untuk saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Kami minta tuntunan-Mu, ya Allah Roh Kudus. Kami minta hikmat daripada-Mu,
Sebab tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kuasai hati dan pikiran kami, kuasai tempat ini. Bahkan semua saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah secara online, Tuhan juga memberkati mereka semuanya. Terima kasih Bapak. Hari ini kami siap untuk belajar firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, kasih Kristus, kalau saudara melihat bahwa bulan ini kita berbicara tentang kehidupan yang bagaimana kita harus hadapi di dalam sesuatu yang meyakinkan kita harus kuat menghadapi semua tantangan yang ada. Dan pagi hari ini kita sama-sama mau belajar bagaimana satu pengharapan yang pasti, ya, kita berharap kepada Tuhan yang dapat dipercaya. Nah, Bapak Ibu yang terus kasihi, kalau saudara merasa frustasi, berteriaklah kepada Tuhan. Tuhan tidakkah engkau melihat kesulitan yang kualami karena wabah ini sudah melampaui batas dari kemampuan kita menanggungnya. Mari kita semua terus berteriak kepada Tuhan. Jangan pernah kalah, jangan pernah menyerah, ya. Untuk memastikan bahwa pengharapan kita adalah pengharapan yang tidak akan mengecewakan kekasih Kristus, pengharapan yang tidak akan gagal, unfailing hope. Maka yang terpenting di dalam penantian adalah bagaimana sikap hati kita menantikan semuanya itu. Jadi betapa penting sikap hati kita, ya, sikap hati kita. Saya percaya seharusnya kita yang percaya kepada Yesus Kristus, kita melihat bagaimana juga sikap hati Yesus menghadapi saudara dan saya. Ya, Yesus datang di muka bumi ini, dia tidak minta dilayani, tapi dia melayani. Nah, saudara bisa melihat sikap hatinya. Dia menunjukkan satu teladan, satu contoh. Dia datang, tidak menunjukkan dirinya sebagai orang yang harus dihormati, tetapi bagaimana dia menunjukkan sikapnya, kondisinya sebagai seorang hamba, doulos. Ya, kalau saudara perhatikan baik-baik, harusnya kita malu. Kita semua yang telah ditebus oleh Tuhan, kita dibayar lunas dengan darahnya. Berulang kali saya katakan bahwa nilai hidup kita senilai kematian Yesus di atas kayu salib. Oleh sebab itu betapa malunya kalau kita tidak menghormati, tidak menghargai Yesus Kristus dalam hidup kita. Seharusnya kita dimurkai, tapi Dia yang membela kita dengan kematiannya di atas kayu salib, memberikan kehidupan yang kekal kepada kita semuanya. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, sikap hati yang seperti apakah yang harus kita miliki di dalam penantian? Sikap hati yang seperti apakah yang harus kita miliki di dalam sikap penantian kita? Kita sudah belajar dalam bulan ini dalam kitab Habakuk, ya, kitab Habakuk pasalnya yang kedua. Dan saya sangat berharap bahwa pelajaran untuk bulan ini benar-benar sedang menguji kita, sedang membentuk kita, sedang memurnikan kita untuk bisa hidup di dalam penantian yang Tuhan janjikan. Apakah benar kita bisa berharap dengan penantian, dengan janji-janji yang Tuhan berikan, atau kita hanya sekedar berkata? Sebab kalau kita melihat awal-awal minggu yang lalu, bagaimana kita mengerti juga Nabi Habakuk, seorang nabi, tetapi dia juga bisa berteriak kepada Tuhan karena doanya yang tertunda, doanya yang tidak langsung dijawab oleh Tuhan. Ya, dia seorang nabi. Apalagi kita, saudara, pada hari ini tekanan begitu datang. Bagaimana cara berpikir kita? Ada 3 poin yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Sikap hati yang seperti apakah yang harus kita miliki di dalam penantian? Yang pertama, kekasih Kristus, tetaplah berharap dalam keadaan apapun. Ya, tetaplah berharap dalam keadaan apapun. Kita sedang mengharapkan dari Tuhan atas hidup kita, maka ketahuilah bahwa pengharapan tersebut pasti akan terjadi, tidak akan gagal. Ya, janji Tuhan ya dan amin. Saya berani berkata demikian karena saya sudah mengalami berulang-ulang kali
Ya, saya berani berkata demikian sebab saya sudah mengalaminya berulang-ulang kali. Apa yang Tuhan janjikan, Tuhan setia, Tuhan menepati, Tuhan memberi. Tapi seringkali kita menuntut janji Tuhan, kita tidak mau pernah koreksi diri kita. Ini masalahnya, saudaraku. Kalau kita bisa beriringan, berjalan bersama dengan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan perintahkan, maka saudara akan melihat janji-janji Tuhan itu menjadi nyata. Dan kita bisa meminta, Tuhan mana janjinya, mana buktinya. Ya, seperti contoh sederhananya, kalau saudara melihat dalam Maliaki pasal 3, di sana Tuhan katakan, bawalah persembahan perpuluhan ke dalam rumahku. Maaf, saya hanya contoh ya. Saya kurang begitu suka sebenarnya bicara tentang persembahan-persembahan, tapi ini contoh. Di sana dikatakan, kalau kita taat setia memberikan, mengembalikan, maka Tuhan katakan sana, ujilah aku. Bagaimana kita bisa menguji Allah? Bagaimana kita bisa menuntut Allah sedangkan kita sudah tidak pernah melakukan bagian kita? Ini masalah, saudaraku. Oleh sebab itu, mari kita lakukan dulu bagian kita, dan kita berteriak kepada Tuhan. Jangan kita berteriak kepada Tuhan, kita tidak melakukan bagian kita. Ya, saudara bisa paham ya? Saudara bisa mengerti ya? Betapa pentingnya. Atau contoh lain ya, seorang suami jangan berteriak kepada istrinya. Jangan terus memerintah istrinya kalau dia sendiri tidak bisa melakukan bagian dia. Tugas tanggung jawab dia tidak bisa dia lakukan. Jangan berteriak terus kepada istrinya. Atau sebaliknya. Tapi mari kita melakukan bagian kita dulu. Jika kita inginkan orang lain berbuat baik kepada kita, berbuat baiklah terlebih dahulu. Jangan kita berharap orang berbuat baik, tapi kita tidak bisa berbuat baik. Nah, inilah sesuatu yang keliru dalam kehidupan kita. Seringkali kita lebih cepat menuntut orang ketimbang kita koreksi diri kita sendiri. Ya, pagi hari ini kita mengerti, tetaplah berharap dalam keadaan apapun. Ya, kalau saudara memperhatikan, kata pengharapan itu sendiri mengandung pengertian menanti atau menunggu. Ya, menanti atau menunggu. Jadi di dalam pengharapan, saudara, ada rentang waktu antara saat kita berharap sampai waktu kita menerima pengharapan tersebut. Jadi ada rentang waktunya gitu loh. Kita tidak bisa instan gitu, seperti masak mie, yang air panas, goreng berapa menit langsung bisa kita makan. Tidak seperti itu kekasih Kristus. Ya, tapi ada rentang waktunya. Habakuk pasal 2 ayat 3 berkata, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertanggung. Ya, tidak akan bertanggung. Oleh sebab itu, kekasih Kristus, saya sangat berharap firman Tuhan, ya dan amin. Firman Tuhan tidak pernah tidak dilakukan. Coba saudara perhatikan baik-baik. Firman Tuhan yang tergenapi atau firman Tuhan tidak tergenapi, sebabnya apa? Bukan karena Tuhan, tapi diri kita, saudara. Ya, tetapi diri kita. Nah, oleh sebab itu, kita belajar pagi hari ini. Kalaupun apa yang kita harapkan belum juga terjadi, belum terlihat, tanda-tanda kita harus tetap percaya dan tetap berharap. Ya, tetap berharap, tetap percaya dan berharap. Kata Habakuk, nantikanlah, sungguh-sungguh akan datang, tidak akan ditangguhkan. Habakuk sudah mengalami hal ini. Oleh sebab itu dia mengajarkan kepada saudara dan saya, nantikanlah, berharaplah, percayalah, pasti itu akan datang. Janji Tuhan itu pasti akan datang. Tidak mungkin tidak. Ya, tidak mungkin tidak. Kalau saudara, saya mau katakan saudara, kalau kita seringkali melihat figur seseorang ayah lah umpamanya, pada saat dia meminta kita melakukan sesuatu,
yang sedikit berat, biasanya kita tidak suka untuk melakukannya. Kenapa demikian? Karena kita percaya siapa ayah kita. Tapi kalau orang lain yang menyuruh, belum tentu kita melakukan. Kalau kita belum mengenal siapa ayah kita, orang tersebut. Tapi kalau ayah kita, bapak kita, kita kenal siapa dia. Oleh sebab itu kita berani untuk melakukannya. Nah, di dalam penantian-penantian seperti ini, betapa pentingnya kita mulai melihat sikap hati kita kepada orang yang kita harap itu. Ya, sikap hati kita. Dan ingat, ada rentang waktu. Lebih penting lagi saudara, kita harus tetap berdoa. Berdoa itu penting saudara, berdoa itu penting. Kalau saudara mengatakan bahwa saudara pengikut Kristus dan saudara tidak pernah berdoa, betapa jahatnya saudara, saya mau katakan jahat. Saudara berbohong. Sebab kalau kita katakan kita pengikut Kristus, maka kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Itu tidak boleh berhenti. Jangan pada saat kita sedang membutuhkan sesuatu baru kita datang berdoa kepada Tuhan. Tapi kita harus bisa berdoa setiap saat. Sebab doa merupakan komunikasi bolak-balik. Kita mau mendengar suara Tuhan bagaimana kalau kita tidak pernah berdoa dengan Tuhan, kepada Tuhan. Oleh sebab itu betapa pentingnya saudara melihat bahwa di dalam kita edisi, kita selalu mengeluarkan program ibadah harian, ada ibadah pagi, siang, dan malam. Dengan pengharapan, dengan tujuan supaya seluruh jemaat tetap memiliki waktu yang konsisten untuk punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Saudara bisa melihat, kalau orang seberang sana mereka punya waktu-waktu doa, gak bisa diganggu. Ya, saya beberapa kali ke instansi pemerintahan, kalau pada saat mereka punya waktu ibadah, mereka tinggalkan. Kita sedang, oh ini waktu ibadah saya, ditinggalkan. Kita mau bikin apa? Sekarang kenapa kita nggak bisa? Pertanyaan, kenapa kita nggak bisa? Ayo, kita lebih malu hati kepada manusia ketimbang kepada Tuhan. Waktu-waktu ibadah kita buang untuk kepentingan dunia, ketimbang kita memberikan kepada Tuhan. Bagaimana? Bukan lagi waktunya seperti itu dengan kasih Kristus. Kalau hari ini tekanan begitu datang silih berganti, kenapa kita tidak berharap sepenuhnya kepada Tuhan? Kenapa kita tidak mengandalkan Tuhan? Kalau kita mengandalkan Tuhan, sikap kita harus tunjukkan juga bahwa saya butuh Tuhan. Jangan baru pujian sedikit sudah tidak ibadah. Jangan baru pulang sehat sedikit sudah tidak ibadah. Ya, tapi kalau ada pesta, kalau ada ini, cepat sekali bisa hadir di mana-mana. Tapi kalau untuk ibadah, tunggu dulu. Nah, bagaimana sikap hati kita kepada Tuhan? Apakah itu kita mengasihi Kristus? Ya, tidak. Ya, saudara, jadi betapa pentingnya dalam kondisi hari ini tetaplah berharap kepada Tuhan dalam keadaan apapun juga. Yang kedua, kekasih Kristus, janganlah salah berharap. Ya, ini penting sekali. Kita jangan salah berharap. Asal kita tidak salah berharap, maka kita akan mengalami apa yang kita harapkan. Ya, asal kita tidak salah berharap, maka kita akan mengalami apa yang kita harapkan. Kadang-kadang kita berharap karena emosional kita. Ya, lalu kita mulai mengeluarkan emosional kita. Seperti apa yang kita harapkan itu sudah akan terjadi, bahkan pasti terjadi, padahal belum. Kenapa? Karena kita salah berharap. Ya, salah berharap. Nah, itu sebabnya saya bilang tadi, kalau kita salah berharap, kita salah melihat Tuhan kita, maka kita akan mengeluh kepada Tuhan. Kita akan menyalahkan Tuhan. Dan ini satu kekeliruan, saudara. Harusnya kita koreksi diri kita kembali lagi. Koreksi diri kita. Habakuk mengingatkan agar kita tidak berharap kepada berhala atau manusia, tetapi kepada Tuhan. Karena berhala tidak mampu berbuat apa-apa, manusia terbatas, namun Tuhan berkuasa menggenapi janjinya. Ya, Habakuk berteriak, Habakuk mengingatkan kepada kita supaya jangan berharap kepada berhala, berharap kepada manusia. Berhala itu patung-patung, sesuatu yang
berbuat apa-apa kekasih Kristus. Manusia punya keterbatasan. Tetapi kalau kita berharap kepada Tuhan, Sang Pencipta alam semesta, Dia yang memiliki hidup kita, maka pengharapan kita kepadanya pasti ya dan amin. Tidak akan mengecewakan kita. Oleh sebab itu betapa pentingnya saudara kita harus mengerti. Di dalam Habakuk pasal 2 ayat 18 sampai 20 berkata, apakah gunanya patung pahatan yang dipahat oleh pembuatnya? Apakah gunanya patung tuangan pengajar dusta itu? Karena pembuatnya percaya akan buatannya, padahal berhala-berhala bisu belaka yang dibuatnya. Celakalah orang yang berkata kepada sepetung kayu, terjagalah, dan kepada sebuah batu bisu, bangunlah. Masakan dia itu mengajar? Memang ia bersalutkan emas dan perak, tetapi roh tidak ada sama sekali di dalamnya. Ayat 20, tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya ya segenap bumi. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Berhala-berhala yang kita harapkan mati. Manusia terbatas. Jadi betapa pentingnya saudara, jangan kita salah berharap. Ya, jika kita berkata kita menyembah Tuhan, tetapi lebih menaruh kepercayaan kita kepada rekening di bank, kepada aset-aset kita, ya, bagaimana itu? Kepada bisnis kita, kepada harta kita, kepada orang-orang yang kita percaya. Tapi ternyata pengharapan kita itu tidak akan tercapai, saudara. Terbatas dalam segala hal. Dan itu yang membuat kita kecewa. Ya, itu yang membuat kita kecewa. Seringkali saya juga suka dalam pelayanan konseling kepada sebuah rumah tangga. Saat mereka masuk dalam hubungan, saya selalu berkata kepada mereka, bahkan juga anak-anak muda saya sering, kalau kalian punya pasangan, teman, saat kalian sedang membangun hubungan, lebih baik kalian katakan yang jujur satu sama lain. Keluarkan yang tidak baik itu lebih dulu. Sebab kalau saudara perhatikan, biasanya kalau pemudi sedang membangun hubungan, mereka akan mengeluarkan semua yang bagus-bagus, yang indah-indah. Betul ya? Gombal-gombal yang dikeluarkan, toh? Nanti pada saat pernikahan boleh katakan, pulangkan saja aku pada orang tuaku. Kenapa? Karena keluar aslinya. Kecewa datang. Dan betapa bodohnya kita, saudara. Nah, oleh sebab itu betapa pentingnya, saudara, di dalam membangun hubungan, kita harus tahu siapa pribadi yang kita bangun hubungan tersebut. Ya, jangan mau dibohongi, jangan mau digombal. Keistimewaan untuk kalian, wanita cantik. Kalian bernilai, kalian berharga. Jangan mau digombalin, jangan mau digombalin. Saya pria, saya mau katakan kalian, wanita cantik, jangan mau digombalin. Kalian harus tahu bisa menjaga diri kalian, menghargai diri kalian, menghormati diri kalian. Jika kalian sendiri tidak bisa menghormati diri kalian, maka orang lain tidak akan menghormati diri kalian. Ingat, jika kita sendiri tidak bisa menghormati diri kita, maka orang lain tidak akan menghormati diri kita juga. Kalau saya tidak bisa menghormati istri saya, maka orang lain juga tidak akan menghormati istri saya. Kalau saya sebagai istri tidak bisa menghormati suami saya, maka orang lain juga tidak akan menghormati suami saya. Betapa pentingnya hal ini, kita harus mengerti. Nah, oleh sebab itu sekali lagi saya katakan, jangan salah berharap. Ya, jangan salah berharap. Kita perlu pengharapan kita yang jelas. Dan bagaimana kita berharap? Berharaplah kepada Tuhan, itu pasti. Poin yang ketiga, kasih Kristus. Masa penantian adalah masa pemurnian. Seringkali orang tidak memahami hal ini. Seringkali orang tidak menunggu, tidak bisa menunggu karena tidak mengerti apa yang sedang Tuhan buat di dalam kehidupannya. Masa-masa kita menanti sebenarnya adalah masa-masa
di dalam hidup kita. Ketika Tuhan tidak kunjung menjawab doa kita, ya, sepertinya Tuhan tidak mendengar lagi doa kita. Ketahuilah, dan dimaksud untuk memulihkan hati kita sehingga pengharapan kita kepadanya akan semakin kokoh dan tidak akan gagal. Jadi pada saat kita merasakan sepertinya Tuhan tidak mendengar doa kita, bukan berarti Tuhan tidak menjawab, saudara. Tapi Tuhan sedang memurnikan kita. Ya, kalau emas yang saudara pakai sebagai gelang atau cincin, saudara lihat bisa mengkilat, kemilau, itu kenapa, saudara? Karena bukan asal ambil emas langsung pakai langsung nyala, enggak. Itu harus dibentuk dalam proses, ya, diasah, dibakar, diketuk-ketuk, dikikir-kikir, ya, digosok-gosok begitu, sehingga akan mengkilat. Dan waktu pembentukan betapa sakitnya, saudara. Ya, masa pemurnian itu akan menyakitkan kita. Dalam menanti sebuah pengharapan pun akan terjadi hal seperti itu, kekasih Kristus. Jadi betapa pentingnya kita harus mengerti. Kalau kita mengerti akan hal ini, maka akan membuat kita tenang. Ya, membuat kita akan semakin yakin, semakin percaya bahwa Tuhan yang kita harap tidak mungkin mengingkari janjinya. Tapi ingat tadi ada rentang waktu, ada rentang waktu, jangan lupa itu. Kita tidak bisa memaksa kehendak kita. Kalau kekasih Kristus, ingat, kita tidak bisa memaksa kehendak kita. Seringkali kita suka memaksa kehendak kita, lalu tidak tercapai, kita katakan Tuhan jahat, Tuhan tidak mengasihi kita. Padahal saudara harus sadar bahwa kita sangat terbatas. Apa yang kita pikirkan tidak seperti yang Tuhan pikirkan. Kita baru berpikir satu langkah, Tuhan punya pikiran 1000 langkah. Ya, jadi betapa jauhnya. Sebelum kita berpikir, Tuhan pun sudah tahu. Nah, oleh sebab itu betapa pentingnya kita memahami kedaulatan Tuhan, kebesaran Tuhan, kemahakuasaan Tuhan. Kita harus sadari, kita harus mengerti akan hal itu. Kita tidak bisa memaksa kehendak kita. Ya, oleh sebab itu betapa pentingnya. Saya kasih contoh di dalam Roma pasal 4 ayat yang ke-18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Saudara tahu Bapak Abraham? Ya, saudara tahu Bapak Abraham? Anak-anak sekolah ini masih ingat pujiannya, Bapak Abraham mempunyai banyak sekali apa adik-adik? Aku anaknya, engkau juga. Oke, terima kasih. Ternyata Anda punya nostalgia juga, masih seperti anak-anak ya, luar biasa sekali. Oke, nah saudara melihat Abraham tetap berharap, sekalipun tidak ada dasar sama kali untuk berharap. Mengapa? Yang mengapa? Abraham tetap berharap. Saudara kan tahu cerita Abraham. Waktu dia keluar dari tanah bapaknya, ya, dia adalah anak orang kaya, bukan orang gak punya, ingat itu. Ya, bapaknya orang kaya. Mereka tidak mengenal Tuhan. Tetapi waktu Tuhan memanggil Bapak Abraham mengikuti panggilan Tuhan. Abraham percaya 100% kepada Tuhan. Kendati Abraham tidak tahu di depannya akan terjadi apa, Abraham tidak tahu. Tetapi Abraham tetap mengikuti Tuhan. Apakah dalam mengikuti Tuhan Abraham tidak berbuat salah? Seringkali berbuat salah. Ya, seringkali berbuat salah. Oleh sebab itu saudara, kalau Bapak Abraham bisa berbuat salah dan tetap kembali mengikuti Tuhan, kenapa kita enggak? Kenapa kita tidak? Ya, kenapa kita tidak? Harusnya kita memahami hal ini. Kenapa? Karena manusia terbatas. Kalau saudara tahu bahwa saudara sedang berbuat salah dan saudara tidak mau
kembali, betapa sombongnya saudara. Harusnya kita sadari kalau kita sedang berbuat salah, kita kembalilah kepada Tuhan. Sebab yang bisa membenarkan hidup kita hanya Tuhan, bukan diri kita, bukan orang lain, bukan Bapak Pendeta, ya, bukan gereja. Gereja tidak menyelamatkan manusia. Yang menyelamatkan manusia hanya Yesus Kristus. Harus saudara ingat itu baik-baik. Ya, yang menyelamatkan manusia hanya Yesus Kristus, bukan gereja. Oleh sebab itu betapa pentingnya kita memahami hal ini. Ya, saudara melihat bahwa masa penantian yang panjang yang memurnikan hati Bapak Abraham. Dalam pemurnian, Bapak Abraham semakin mengenal pribadi Kristus, pribadi Tuhan. Ya, dia bisa membedakan pribadinya dan pribadi Tuhan. Oleh sebab itu kita juga semuanya harus belajar semakin mengenal kepada pribadi Kristus. Dalam bulan ini sebenarnya menjadi inti utama kita juga harus mengenal pribadi Kristus, saudara. Kalau kita tidak mengenal pribadi Kristus, maka kita tidak bisa melakukan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa mengerti apa yang Tuhan ingin kita lakukan karena kita tidak mengenal pribadi Kristus. Jadi kita tidak sekedar tahu, tapi kita harus mengenal pribadi Kristus. Ya, sekali lagi kita harus apa? Mengenal pribadi Kristus, ya. Kita harus bisa beralih dari cara berpikir kita, cara pandang kita, saudaraku. Ya, bagaimana kita bisa membedakan keadaan lahir kita, tapi kita bisa membedakan dengan keadaan batinnya kita. Bagaimana Tuhan bisa percaya kepada saudara dan saya. Tuhan tidak melihat secara batinnya, secara lahirnya, tapi Tuhan melihat secara batinnya. Ya, penampilan kita oke-oke saja, tapi yang paling penting dari dalam juga, saudaraku. Manusia rohani kita itu penting. Kalau kemarin di dalam doa puasa pada hari Jumat jam 6 sore di tempat ini, setiap Jumat kita ada doa puasa. Saya sangat berharap Bapak Ibu bisa ambil bagian. Saya mengatakan di dalam doa puasa bahwa manusia itu hidup bukan dari roti saja, saudaraku. Ya, manusia itu hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia itu hidup dari perkataan firman Tuhan, dari roti yang hidup, ya, yaitu Yesus Kristus. Nah, bagaimana kita bisa mengerti kuasa Tuhan? Bagaimana kita bisa mengenal pribadi Kristus? Kalau manusia batinnya kita, manusia rohani kita tidak pernah kita beri makan. Kita terlalu sibuk dengan manusia jasmani kita. Kita kenyangkan, kita puaskan hawa nafsu kedagingan kita. Tapi manusia roh kita biarkan mati. Bagaimana kita bisa mengenal Kristus yang benar? Tidak bisa, saudara. Ya, jadi betapa pentingnya selalu saya ingatkan saudara, setiap hari saudara harus makan sate bak. Sate bak enak ya? Sate bak enak enggak? Sate bak enak. Oh, saat teduh baca Alkitab. Ya, jadi setiap pagi sebelum kita melakukan semua aktivitas, ayo kita sate baru. Ya, kamu satukan Tuhan dulu, saudara. Maka saudara melihat sepanjang hari saudara akan dibuat berhasil. Karena saudara berharap kepada Tuhan yang pasti bisa menolong. Jangan berharap kepada kepintaranmu, jangan berharap kepada kekuatanmu, jangan berharap kepada kekayaanmu, jangan berharap kepada orang lain, jangan berharap kepada berhala-berhala, tapi berharaplah kepada Tuhan. Maka Dia akan menjawab pergumulan saudara. Ini penting, saudaraku. Ya, dikasih Kristus, sesuatu yang kita belum lihat memang seringkali tanda tanya. Ya, tetapi kalau kita sudah lihat, baru kita bisa percaya akan hal itu. Janji-janji yang Tuhan berikan kepada kita tidak kelihatan. Dan itulah sebenarnya sikap atau bagian daripada orang yang beriman. Sebab saudara mengerti, iman adalah segala sesuatu yang
yang kita harapkan, yang tidak kita lihat, yang kita harapkan. Nanti kalau kelihatan baru itu namanya hasil dari iman. Dan kita berlangkah juga dengan iman, menggapai masa depan kita juga dengan iman. Jadi kita tidak berjalan, kita tidak berharap dengan sesuatu yang kelihatan, tapi yang tidak kelihatan. Makanya kalau saudara perhatikan, kalau orang-orang berkata orang pengikut Kristus itu aneh, ya, berharap sesuatu yang belum kelihatan begitu. Tapi ada hal salah lagi yang sekarang hari ini pengajaran-pengajaran sesat, pengajaran kita. Kalau saudara berjalan, lihat di situ ada sebuah mobil yang mewah, saudara sentuh dia, saudara mengklaim, dalam nama Yesus ini milik saya. Nah, ini sesuatu yang salah, saudara. Tidak seperti itu cara beriman. Nanti kalau saya lihat cewek cantik, saya pergi sentuh dia, sama ini istri saya. Waduh, cilaka 13 kalau begitu. Kalau istri saya bersama-sama dengan saya bisa kali 55 tuh melekat di kepala langsung, ya. Ya tidak seperti itu. Kekasih Kristus beriman itu yang positif. Bukan kita ngarang-ngarang, tapi kita beriman berdasarkan apa yang Yesus ajarkan kepada kita, bukan pola pikir kita, saudara. Ya. Oleh sebab itu, di dalam berharap kepada Tuhan, saudaraku, ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Ya, ada 3 hal. Yang pertama, percaya bahwa kuasa Allah tidak terbatas. Ya, percaya bahwa kuasa Allah tidak terbatas. Saudara bisa catat ayat firman Tuhan, saudara baca di rumah nanti. Roma pasal 4 ayat 20 sampai dengan 21. Roma pasal 4 ayat 20 sampai dengan 21. Jadi yang pertama, dalam berharap kepada Tuhan, kita harus percaya bahwa kuasa Allah tidak terbatas. Yang kedua, saudara, percaya bahwa kebaikan Tuhan tidak pernah berubah. Saudara boleh catat nanti di dalam kitab Pelatapan. Ya, di dalam kitab Pelatapan pasal 3 ayat 21 sampai dengan 25. Kebaikan Tuhan tidak pernah berubah. Dan yang ketiga, ya, saudara, yang ketiga, berserah di dalam iman kepada Tuhan. Habakuk 2 ayat 20. Ya, berserah di dalam iman kepada Tuhan. Jadi 3 langkah yang harus kita mengerti, yang harus kita lakukan. Yang pertama, bahwa kuasa Allah tidak terbatas. Berhala tidak bisa berbuat apa-apa, manusia terbatas, tapi Allah tidak terbatas. Yang kedua, percaya bahwa kebaikan Tuhan tidak pernah berubah. Nah, ini dia. Janji Tuhan tiada namanya. Kasihnya tidak pernah berubah, saudara. Jadi kalau saudara memiliki, saudara mengenal pribadi Kristus, perhatikan baik-baik. Kalau saudara mengenal pribadi Kristus dan saudara memiliki pribadinya dalam hidupmu, maka kasihnya yang tidak pernah berubah, tidak pernah meninggalkan saudara, itu ada dalam diri kita. Sehingga sifat, karakter kita juga akan seperti itu, saudara. Sekalipun orang berbuat tidak baik kepada kita, kita tetap punya kasih yang tidak bisa diganggu-gugat. Sekalipun istri kita melakukan hal yang tidak seperti kita harapkan, kita tetap mengasihi dia. Kenapa? Karena kasih Kristus ada dalam diri kita. Kalau kita tidak mengenal pribadi Kristus, kasih Kristus tidak ada dalam diri kita, kita sulit untuk mengasihi sesama kita. Ya, saudara bisa kelihatan dan saudara tidak bisa berbohong. Kasih yang pura-pura itu sangat kelihatan. Hari ini banyak orang suka seperti itu. Kalau ada pejabat datang, kita hormat, sanjung, karena berharap sesuatu dari dia. Ya. Tapi kalau dia tidak memenuhi pengharapan kita, apa yang terjadi, saudara? Caci maki keluar untuk dia. Segala bahasa kebun binatang itu bisa keluar untuk dia. Apakah itu kasih, saudara? Tidak seperti itu. Jadi betapa pentingnya, saudara, kalau kita mau mengasihi seseorang terlebih dahulu, milikilah kasih itu dalam hidup kita. Ya, kasih dalam hidup kita.
Saya sangat berharap juga keluarga masa depan cerah yang didasari dengan kasih Kristus. Jangan kita buat celah-celah, kita buat gap-gap di antara kita. Saya tidak suka. Ya, tidak ada perbedaan di antara kita. Kita semua sama. Kita tubuh Kristus. Kita semua ada karena kasih Kristus. Oleh sebab itu kita tidak boleh membedakan satu sama lain. Tidak boleh. Ingat, tidak boleh. Kami tidak mengajarkan seperti itu. Tidak ada perbedaan di antara kita. Yang lebih bisa menolong yang kurang bisa belajar dari yang lebih. Ya, jadi kita saling melengkapi, bukan saling sikut, bukan saling mencari kesalahan, memfitnah, bukan, tapi kita saling mengasihi. Ya, saling menolong satu sama lain. Amin. Kekasih Kristus. Amin. Ya. Saya sangat berharap seperti itu kekasih, ya. Jadi tidak kita ngarang-ngarang, ya. Lalu yang ketiga, kita berserah kepada Tuhan. Berserah itu bukan menurut maunya kita, ya, saudara. Kalau saya menyerahkan ini pointer untuk Pak Agung umpamanya, maka saya nggak bisa serahkan ke Pak Agung, tapi saya masih sentuh-sentuh, nggak bisa. Itu bukan berserah. Kalau berserah berarti kita lepas total, tidak pegang lagi. Artinya kita kalau bilang kita percaya sama Kristus, ya udah kita percaya, kita lepas, sudah sentuh-sentuh lagi. Ya, tapi kalau kita masih sentuh itu bukan berserah. Ya kan, saudara? Saya tahu persis saudara kan suka menyanyi. Aku berserah. Tapi berserah seperti apa, saudara? Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Benarkah saudara berserah kepada Yesus? Kalau saudara tahu Dia Juru Selamat, maka tidak ada keraguan, tidak ada rasa ketakutan di dalam saudara berserah kepada Dia, Yesus Kristus. Sebab Tuhan Dia tetap setia. Amin, saudaraku. Dan terakhir, saudara, mari kita mau katakan bahwa kalau kita berserah kepada Tuhan, ya, kalau kita berserah kepada Tuhan, ibarat seperti membawa sebuah botol air, saudara, botol isi penutup, kita masuk ke dalam satu mata air atau air terjun, lalu kita mulai mengisi botol itu dengan air. Saudara lihat, lama-lama botol itu mulai masuk penuh, dan semua udara-udara hampa itu keluar dan dipenuhi sepenuhnya dengan air. Ya, dengan air. Semua hal-hal hampa-hampa udara terdesak keluar karena dipenuhi dengan apa? Air. Ya, dipenuhi dengan air. Nah, demikian juga hidup kita dikasih Kristus. Ya, kalau kita bilang kita berserah kepada Tuhan, kita izinkan Tuhan berdiam dalam diri kita, dan kita menantikan Tuhan, maka semakin hidup kita dipenuhi hadirat Tuhan, semakin lama semakin tidak lagi tempat hal-hal yang negatif, yang tidak baik dalam hidup kita. Sebab sepenuhnya hidup kita dipenuhi oleh hadirat Tuhan. Nah, oleh sebab itu, saudara, ini sebuah tindakan yang harus kita lakukan. Pagi-pagi buka mata, pegang game, tas. Ya kan? Halo? Hari ini hampir semua begitu, saudaraku. Buka mata, pegang game dulu. Kita bilang anak kita, pada kita juga pegang itu hal yang lupa. Ya? Rasanya kalau tidak pegang game belum lengkap hidup kita. Tapi mari kita buka mata, kita berserah dulu kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Memuliakan Dia, mengagungkan Dia dulu, kekasih Kristus. Baru kita mulai dengan aktivitas kita sepanjang hari ini. Jangan buka mata game. Ya, mau tutup mata lagi game, maka saudara susah tidur. Ya, sampai saya bilang orang, saya susah tidur. Orang bilang, Bapak suka pegang game. Saudara tidak. Ya, saya prinsip kalau saudara waktu lepas, saya tidak mau sentuh.
Ada waktu-waktu saya harus bikin tugas-tugas, ada kala saya harus belajar banyak, menerima masukan-masukan. Ya, tanggung jawab saya harus melihat, saya lihat, tapi saya itu saya tutup. Kita sendiri yang bisa mengatur semuanya. Kita yang harus bisa mengatur. Nah, oleh sebab itu saudara, kalau saudara dan saudara butuh Kristus, butuh hadirat Kristus dalam hidupmu, saudara harus buka hatimu lebar-lebar. Amin saudara? Amin? Saya mengajak kita berdiri, kita berdoa. Haleluya, Yesus yang terbaik. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tahu bahwa kami tahu pengharapan kami kepada Engkau adalah satu tempat yang pasti yang tidak akan membuat kami kecewa. Sebab kami berharap kepada Engkau dan Engkau tidak pernah mengingkari janji-Mu. Engkau tetap Tuhan kepada janji-Mu. Engkau tetap Tuhan yang berkuasa untuk melakukan janji-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, seperti firman-Mu berkata, setiap orang yang datang kepada Engkau, maka Engkau tidak akan membuang mereka. Setiap orang yang datang dan berharap kepada Engkau, Engkau tidak pernah mengecewakan mereka. Tapi Engkau akan bertanggung jawab atas hidup mereka. Dalam kondisi apapun hari ini, Tuhan, Engkau tetap bertanggung jawab kepada mereka. Mari kita kasih Kristus, saya meminta saudara mengikuti doa saya. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami datang kepada Engkau. Kami mohon belas kasihan-Mu. Ampuni kami atas segala perbuatan yang kami lakukan yang menyakitkan hati-Mu, yang melanggar perintah-perintah-Mu, yang membuat kami menjauh dari Engkau. Ampuni kami. Pagi ini kami membuka hati kami. Kami mohon belas kasihan-Mu. Tuhan Yesus, kami mengundang Engkau masuk dalam hati kami, masuk dalam hidup kami, berkuasa, bertakhta atas hati kami sebagai Tuhan dan Raja kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau Tuhan kami yang hidup. Engkau Raja kami yang berdaulat atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Tuhan memberkati. Tetaplah percaya sampai janji itu tergenapi dalam hidup kita. Kita percaya bahwa Allah kita itu Allah yang setia akan janji-janjinya. Dia tidak pernah menyangkal akan kasihnya. Setiap orang yang percaya kepadanya akan mengalami janji Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita di siang hari ini.
Sebentar kami akan pulang, biar firman-Mu itu hidup di dalam kami, ya Tuhan, sehingga pengharapan kami kepada Engkau semakin hari semakin besar. Iman dan percaya kami, ya Tuhan, semakin hari semakin bertumbuh di dalam Engkau. Biarlah apa yang saat ini belum kami lihat, ya Tuhan, bersama dengan Engkau, ya Tuhan, kami akan melihat jauh ke depan. Tuhan akan membawa kami masuk ke dalam rancangan yang mendatangkan kebaikan, rancangan yang mendatangkan kekuatan, rancangan yang mendatangkan damai sejahtera bagi setiap umat yang percaya kepada Engkau. Ajar kami Tuhan untuk terus berharap dan percaya kepada Engkau, bukan bergantung pada keadaan-keadaan yang saat ini terjadi. Buka mata rohani kami, ya Tuhan, berikan kami hikmat, ya Allah, sehingga kami boleh melihat segala sesuatu dari sudut pandang Allah, ya Tuhan. Ajar kami untuk senantiasa bersyukur juga dari waktu demi waktu, ya Tuhan, untuk apa yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kami, ya Allah, sehingga tidak ada pemberontakan di dalam hati kami yang memaksakan keinginan kami sendiri, tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi atas kami. Bapa, hamba berdoa menyerahkan setiap kami, jemaat-Mu, ya Allah, di dalam menjalani sepanjang minggu berjalan ini, ya Allah. Kiranya penyertaan-Mu, ya Roh Kudus, menuntun kami, menyertai kami, sehingga apa yang kami lakukan itu bermakna di hadapan-Mu, mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami, dan mempermuliakan nama Tuhan. Beri kami hikmat sehingga kami boleh mengisi waktu-waktu yang ada di depan kami, masa-masa sukar ini, ya Tuhan, bukan dengan sikap hati yang malas, sikap hati yang memberontak, tapi kami boleh mengisinya Tuhan dengan hal-hal yang bermakna, ya Tuhan. Oleh sebab itu kami butuh hikmat-Mu menuntun kami, ya Allah. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa menyerahkan seluruh kehidupan kami, berdoa menyerahkan kota kami ke dalam tangan-Mu juga, ya Tuhan. Biar segala yang berjalan, aktivitas, program-program kerja dan pemerintah, ya Tuhan, boleh berjalan dengan baik, dan kami memberkati kota kami dengan kesejahteraan, keamanan, kedamaian, damai sejahtera, sukacita itu melimpah bagi kota kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih Tuhan, angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih setia Tuhan yang tidak terbatas, kuasa dan kemuliaan Tuhan, hikmat yang daripadanya yang tidak terbatas, damai sejahtera, kebenaran, sukacita yang daripada Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk partisipasinya setiap kita yang sudah hadir. Kita akan bertemu di minggu yang akan datang di waktu yang sama. Tuhan memberkati kita. Shalom.